Media Vietnam The Tao memberitakan Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bergabung dengan Irak dan Arab Saudi di Grup B. Berdasarkan hasil undian yang telah dilakukan sore ini 17 Juli di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, tim nasional Indonesia akan bersaing di Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Mereka akan bergabung dengan Irak dan Arab Saudi. Babak keempat ini akan mempertemukan 6 tim kuat yaitu Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia. Mengingat peringkat FIFA Indonesia yang paling rendah di antara peserta, mereka ditempatkan di pot 3 bersama Oman. Ini berarti setiap grup akan menjadi tantangan berat bagi pasukan asuhan pelatih Kluivert. Dengan demikian, perjalanan Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan akan sangat menantang. Sementara itu grup A, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mempertemukan tuan rumah Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Format babak keempat, sistem pertandingan. Setiap grup akan bermain dalam format turnamen terpusat di salah satu negara tuan rumah yang telah ditentukan. Semua tim akan saling berhadapan dalam satu putaran penuh, sistem round robin untuk mengumpulkan poin. Kelolosan langsung ke Piala Dunia, dua tim teratas dari masing-masing grup A dan grup B akan langsung memastikan tempat mereka di putaran final Piala Dunia 2026. Perebutan tiket playoff antar konfederasi. Dua tim yang finish di posisi kedua dari masing-masing grup A dan grup B tidak langsung gugur. Mereka akan melanjutkan persaingan dengan saling berhadapan dalam dua leg pertandingan kandang dan tandang. Pemenang dari pertandingan playoff antar peringkat kedua ini akan menjadi satu-satunya wakil Asia yang berhak melaju ke playoff antar konfederasi. Playoff ini akan melibatkan 6 tim dari konfederasi berbeda untuk memperebutkan 2 tiket terakhir ke Piala Dunia 2026 pada bulan Maret tahun depan. Dengan format ini, persaingan di babak keempat akan sangat ketat mengingat 2 tim teratas langsung lolos. Sementara tim peringkat kedua masih memiliki kesempatan melalui jalur playoff yang panjang. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Menjadi juara grup untuk langsung lolos ke Piala Dunia atau jika itu tidak terjadi, 2 tim peringkat kedua akan bertanding untuk memperebutkan tiket terakhir. Semoga Indonesia bisa membuat kejutan besar. Bukan begitu teman, 2 tim peringkat kedua akan bertanding dan pemenangnya hanya mendapatkan 0,5 tiket untuk berlaga di playoff antar konfederasi demi memperebutkan tiket sisa terakhir. Mudah bicara soal kejutan bisa terjadi, tapi dari segi kekuatan tim itu sulit. Sepertinya mengacu pada pertandingan playoff antar konfederasi yang mana pemenangnya akan menghadapi perwakilan dari Afrika, Oseania, atau Amerika. Tim manapun yang berhasil memenangkan tiket playoff terakhir itu memang harus diakui sebagai tim yang luar biasa. Meskipun saya tahu ini akan sangat sulit, saya akan tetap mendukung tetangga kita, Indonesia. Dukungan terhadap keberhasilan Indonesia dengan kebijakan naturalisasi akan memicu negara-negara di kawasan untuk berlomba-lomba melakukan naturalisasi, mengabaikan pembinaan pemain muda setelah sekitar 20 tahun ketika sumber diaspora yang memiliki garis keturunan orang tua atau kakek nenek berakhir, hal itu akan meninggalkan daerah cekungan di dunia sepak bola. Semoga berhasil dan bisa tampil baik di babak kualifikasi terakhir ini ya Indonesia. Semoga tim Indonesia berhasil meraih tiket ke Piala Dunia. 2 tim yang berada di grup yang sama dengan Indonesia cukup lunak. Jika Indonesia bermain sesuai performa terbaiknya, mereka akan kembali memenangkan pertandingan melawan kedua lawan ini. Semoga Indonesia berhasil melangkah lebih jauh di jalan menuju Piala Dunia ya. Indonesia didominasi pemain-pemain keturunan Belanda. Kalau terus berlatih mereka pasti stabil, hanya takut pada wasit saja. Saya melihat skuad utama Indonesia cukup solid dari segi fisik, teknik, untuk taktik masih harus dilihat nanti di lapangan, tapi pada dasarnya Indonesia punya peluang sangat tinggi untuk melaju. Indonesia hanya bermain baik di kandang, buktinya di kualifikasi Piala Dunia mereka tidak pernah menang di laga tandang. Kali ini mereka akan bermain di Arab Saudi dengan tekanan yang lebih besar, dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, dan kemungkinan adanya pemain ke-12 dari pihak tuan rumah yang punya banyak uang. Kali ini Indonesia mungkin tidak punya kesempatan. Saya setuju dengan Anda bahwa level tim-tim Arab Saudi itu sudah mendekati level Eropa. Saya tidak bilang mereka lemah, hanya saja Indonesia saat ini sedang haus darah dengan skuad yang diperkuat pemain asing. Jadi, kalau Irak atau Arab Saudi lengah, mereka bisa saja kalah. Indonesia dipastikan akan memuncaki grup B. Indonesia 2-1 Arab Saudi, Indonesia 1-0 Irak. Irak sudah lemah, sedangkan Arab Saudi di kualifikasi babak ketiga saja masih bisa dikalahkan Indonesia. Mengalahkan satu pertandingan tidak berarti pertandingan berikutnya juga akan menang. Irak, meskipun lemah, tetap lebih unggul dari Indonesia.